Selamat pagi adik-adik semua. Apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan mengikuti Bina Iman secara online. Mari kita siapkan hati, semoga kita dapat mengikuti Bina Iman hari ini dengan semangat. Kita siapkan kitab sucinya, kita siapkan nanti kita juga mengikuti aktivitasnya dari kakak-kakak pembina lainnya. Semoga hari ini Bina Iman dapat membuat kita penuh dengan sukacita dan kita tetap semangat. Marilah kita mengikuti Bina Iman hari ini. Selamat mengikuti. Selamat pagi adik-adik. Berjumpa lagi nih bersama Bia Gregorius. Pada pagi hari ini, baiklah kita untuk mengawali Bina Iman pada hari ini dengan berdoa ya. Mari kita kadupkan kedua tangan kita dan tutup kedua mata kalian. Mari kita hadirkan hadirat Tuhan Yesus pada pagi hari ini
untuk mengawali Bina Iman pada pagi hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Bunda Maria, selamat pagi Roh Kudus, selamat pagi Allah Bapa di surga. Terima kasih atas berkat kasih karunia-Mu. Pada pagi hari ini kami dapat bisa bangun dengan tubuh yang sehat tanpa kekurangan satu apapun. Terima kasih juga ya Tuhan karena Engkau sudah memberi kami pada pagi hari ini dengan udara yang sehat. Terima kasih juga karena Engkau sudah membimbing kami selama kami tidur semalam dengan memberi kami mimpi yang indah. Ya Tuhan, sekarang kami ingin memulai Bia pada pagi hari ini. Kiranya Engkau memberkati kami dan memberi kami Roh Kudus dengan bimbingan-Mu, agar Roh Kudus membimbing kami dalam pikiran kami, sehingga apa yang disampaikan oleh kakak-kakak pembina kami dapat bisa tersampaikan dan kami dapat bisa menjalankannya dalam kehidupan sehari-hari. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi adik-adik. Sekarang saatnya kita membaca kitab suci. Mari adik-adik kita siapkan kitab sucinya ya. Bacaan hari ini diambil dari Injil Matius bab 25 ayat 31 sampai dengan ayat 40. Penghakiman terakhir. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Andaikan
anak-anak, kita berjumpa lagi dengan Ibu Berta dalam acara Bina Iman Anak Santo Gregorius Agung. Anak-anak, hari ini kita akan membahas tentang bacaan Matius bab 25 ayat 31 sampai dengan 46. Hari Minggu ini adalah Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam. Anak-anak, Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam merupakan hari raya untuk mengakhiri masa liturgi kita. Sebentar lagi kita akan memasuki masa Advent. Itu berarti kita disiapkan hati kita untuk menyambut kehadiran Tuhan pada hari Natal. Nah, Kristus Raja Semesta Alam yang kita peringati ini memberikan gambaran pada kita bagaimana Tuhan Yesus hadir di dunia ini tidak hanya untuk manusia saja, tetapi untuk alam semesta, alam raya, ciptaan Tuhan. Yaitu Tuhan menciptakan tidak hanya manusia anak-anak, tetapi juga hewan serta tumbuhan. Di sini apa yang harus kita lakukan agar sesuai dengan perintah Tuhan? Kita harus saling mengasihi dengan cara apa, anak-anak? Kita harus, jika kita punya peliharaan hewan, kita harus merawatnya dengan baik, memberikan makanan, merawatnya, memandikan, dan segalanya. Begitu juga dengan tumbuhan, kita harus sering merawatnya, menyiraminya, ya, memberi pupuk agar tambah subur. Artinya kita sebagai ciptaan Tuhan harus saling mengasihi dan saling membutuhkan. Anak-anak, kita tahu bahwa dengan alam sekitar saja kita harus saling mengasihi. Begitu juga apalagi dengan manusia. Kita harus lebih-lebih saling peduli, saling mengasihi. Coba kita kembali lagi di ayat 45. Ya, kita akan bacakan, itu berbunyi tentang Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Suatu ketika ada temanmu yang merayakan ulang tahun. Di dalam ulang tahunnya, dia bermimpi. Dia mengharapkan sekali akan kehadiran Tuhan yang akan diundang di pesta ulang tahunnya. Dalam mimpi tersebut, dia ingat bahwa pernah ada cerita dalam kitab suci, Tuhan Yesus pernah hadir di rumahnya Lazarus. Tentu kalian ingat ya. Begitu juga teman kalian ini ingin sekali, aduh Tuhan, semoga Tuhan mau saya undang untuk hadir di pesta ulang tahunku nanti. Di dalam mimpinya ternyata Tuhan mendengar. Dan apa anak-anak? Tuhan menyanggupi untuk hadir di pesta ulang tahunnya. Anak tersebut begitu gembiranya karena Tuhan menyanggupi untuk hadir di pesta ulang tahunnya. Dia mempersiapkan diri dengan baik. Rumahnya dihias, didekorasi dengan indahnya. Dia ingin kelihatan rumahnya mewah. Kenapa? Karena yang akan hadir tamunya adalah tamu istimewa, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Dia mempersiapkan dengan seksama. Nah, ketika hari yang dinantikan telah tiba,
Anak tersebut sudah siap. Dia bangun pagi, siap-siap, tentunya memakai baju yang baru, yang paling indah. Dia tidak mau kelewatan. Di harinya itu dia buru-buru ke depan rumah. Di teras dia menungguin Tuhan untuk hadir. Takut Tuhan kelewat ke rumahnya. Oh, jangan-jangan ntar Tuhan kesasar. Itu menurut pemikiran ini temanmu ya. Dia tungguin, dia duduk di teras. Dia lihat-lihat jam. Aduh, udah jam 1 nih. Tuhan belum hadir ya. Aku tunggu lagi. Nah, dia tunggu lagi. Udah mau jam 2. Tuhan Yesus juga belum hadir. Nah, dia sambil menunggu, tiba-tiba ada seorang kakek tua lewat depan rumahnya. Dan kakek tua itu berhenti tepat di depan rumahnya. Dan dia berkata, "Anak muda yang baik hati, tolonglah aku, berikanlah sedikit makanan dan minuman untuk aku, karena aku sangat lapar." Dan tahu nggak anak-anak, apa kira-kira yang dijawab temanmu ini? Dia menjawab seperti ini. Bapak tua, pergi. Aku sedang menunggu tamu kehormatanku untuk datang. Kenapa kamu menggangguku? Sana pergi jauh, pergi. Nah anak-anak, ternyata bapak tua itu tidak diberi sedikit pun makanan, malah diusirnya dari rumahnya, dari depan rumahnya. Dan kakek itu berjalan dengan lunglainya pergi dari hadapan rumahnya. Nah anak-anak, apakah kira-kira kalian seperti itu? Jika ada tamu yang tua, kalian akan mengusirnya? Semoga tidak. Nah anak-anak, kita ingat dalam Matius ini adalah tentang penghakiman terakhir. Di penghakiman terakhir ini, semua orang akan dihakimi oleh Tuhan Yesus sendiri. Dia dihakimi menurut sesuai dengan perbuatannya yang dilakukan selama dia hidup. Tuhan Yesus pernah menjelaskan bahwa jika seseorang ingin melakukan sesuatu yang berharga untuk Tuhan, maka ia cukup melakukannya pada orang yang ada di sekitarnya. Karena apapun yang dilakukan untuk orang yang membutuhkan itu, sama artinya kita melakukan untuk Tuhan. Nah, jika kamu membantu orang lain, membantu orang yang kesusahan, artinya kalian juga membantu Tuhan Yesus sendiri. Ya, jadi kenapa anak tadi Tuhan tidak hadir? Karena orang tua itu tidak ditolongnya. Padahal orang tua itu bisa kita ibaratkan bahwa Tuhan sendiri yang meminta bantuan kepada teman kalian itu. Ya. Nah, anak-anak, ada banyak orang yang ingin melakukan sesuatu untuk Tuhan, tetapi tidak dalam hatinya. Hanya pengen dilihat orang nih. Aku baik dong, aku menyumbang dong untuk Tuhan, aku ngasih persembahan yang banyak, tetapi orang lain tahu. Nah, itu sama artinya bahwa dia tidak ikhlas untuk memberikan. Ya, Tuhan tidak menginginkan hal yang seperti itu. Tetapi Tuhan mengajarkan kita bahwa apabila kita ingin memberikan Tuhan makanan, tumpangan, pakaian, bahkan perhatian dari Tuhan, lakukan kepada teman-teman kalian, orang tua kalian, anggota keluarga kalian, atau lingkungan sekitar kalian, ya, atau teman-teman sekolah kalian, harus kalian bantu jika dia membutuhkan. Nah, dari situ, jika kalian melakukannya dengan benar sesuai dengan kehendak Tuhan, maka Tuhan akan berbuat baik kepada kalian dan Tuhan akan memberikan berkat yang berlimpah kepada kalian. Demikian
renungan hari ini dari Ibu Berta. Semoga renungan ini bermanfaat buat kalian semua. Dan kalian bisa menjalankan demam dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Dah. Adik-adik bisa menyiapkan 3 warna origami, yaitu coklat, merah, dan kuning, dan tusuk sate. Setelah itu adik-adik memotong seperti pola di atas. Dan ini hasilnya ditempel seperti ini. Setelah itu adik-adik bisa menempelkan dengan tusuk sate, hasilnya seperti ini. Nah, ini hasil belakangnya. Baiklah adik-adik sekalian, Bina Iman kali ini kita ikuti dengan doa bersama ya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Allah atas anugerah-Mu pada hari ini, sehingga Bina Iman kali ini dapat kami selesaikan dengan baik dari pagi hingga siang hari ini. Tuhan, semoga sabdamu hari ini memberikan kami akan ingatan yang kuat bahwa domba-domba dan kambing akan berbeda. Maka dari itu ya Tuhan, tunjukkanlah jalan bagi kami supaya kami pun menyadari bahwa Engkaulah satu-satunya jalan kehidupan kami. Bimbing dan hantarkanlah kami Tuhan pada rahmat dan kasih-Mu dan pada kemuliaan nanti. Tuhan, kami mohon juga supaya Engkau melindungi kami dari berbagai macam penyakit, dari berbagai masalah dalam kehidupan kami. Semoga Tuhan Engkau menguatkan iman kami semua dalam kemuliaan-Mu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, untuk selama-lamanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah gelombang dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Adik-adik semua, Bina Iman online hari ini sudah selesai. Bagaimana hari ini? Menyenangkan bukan? Kita sudah berdoa, sudah bernyanyi bersama, sudah mendengarkan firman, sudah mengikuti aktivitas. Semoga semuanya membuat hati kita senang dan membuat iman kita semakin dikuatkan meskipun kita dalam masa pandemi COVID-19. Jangan lupa ya adik-adik semua, kalau kita pergi harus pakai masker, jaga jarak, cuci tangan pakai sabun. Semoga semua adik-adik sehat semua dan bisa mengikuti Bina Iman online setiap hari minggunya. Oh iya, sampai lupa. Jangan lupa kirim aktivitasnya di grup Bia. Nanti kita akan sharekan ke YouTube. Semoga adik-adik tetap semangat untuk mengirimkan aktivitasnya. Terima kasih adik-adik sudah mengikuti Bina Iman hari ini dengan sukacita. Dan sebentar lagi kita akan tutup Bina
Bina Iman kali ini, dan kita akan ketemu lagi dengan Bina Iman minggu depan. Sampai jumpa. Terima kasih.